Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Maesarah, calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Kediri. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid, mulai dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan efektif dan optimal. Kemudian, pada pembelajaran ini, seorang guru juga merespon kebutuhan belajar tersebut dengan menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru harus mampu mengetahui kebutuhan belajar murid dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pemenuhan kebutuhan belajar murid, guru dapat melakukan pemetaan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar atau bisa disebut dengan readiness, minat belajar siswa, dan profil belajar siswa. Adapun strategi penerapan dalam pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan terakhir diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, konten merupakan materi yang disampaikan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru bisa memberikan materi sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar siswa. Misal, pemberian materi dalam berbagai bentuk seperti PowerPoint, video, atau audio. Pada diferensiasi proses dalam pembelajaran berdiferensiasi, metode pengajaran bersifat tidak seragam dan bebas. Metode yang dilakukan bisa berupa diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terakhir adalah diferensiasi produk. Pada strategi ini, guru memberikan kebebasan pada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam bentuk penugasan yang bervariasi. Misal, membuat PowerPoint, video, poster, infografis, atau bentuk bebas lainnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan kebutuhan murid dan keanekaragaman individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa dalam pembelajaran secara efektif dan optimal. Bagi siswa yang memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, dapat diberi materi yang sesuai dengan kesiapannya. Dan bagi siswa yang masih membutuhkan pendampingan dalam pemahaman materi, bisa diberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga menerapkan metode pengajaran yang menyesuaikan kebutuhan siswa yang mampu membantu meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa, sehingga hal ini bisa meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Kemudian, pertanyaan ketiga. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga pembelajaran berdiferensiasi benar-benar dapat memfasilitasi belajar siswa secara optimal.
Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak, sehingga mampu mewujudkan kegiatan belajar yang menuntun siswa ke arah merdeka belajar. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3. Adapun keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana dalam hal ini merupakan usaha mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4. Pada modul 1.4 membahas tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan murid secara bersama-sama, sehingga dengan adanya keyakinan kelas ini mampu menciptakan pembelajaran berdiferensiasi secara baik dengan senantiasa menerapkan budaya-budaya positif. Demikian video kali ini. Terima kasih, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, bergerak, dan mari menggerakkan.